wabarakatuh. Saya Devita Anindya Safira dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Dan sebelumnya kita akan membahas pengertian sistem perhitungan ABC terlebih dahulu. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing ABC merupakan proses dua tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Asumsi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk pada gilirannya menggunakan aktivitas. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran bergerak atau menekankan hubungan sebab akibat. Sedangkan sistem biaya tradisional cenderung ke intensif lokasi atau sangat mengabaikan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya di sini ada pengklasifikasian aktivitas. Mengklasifikasikan aktivitas sebagai aktivitas primer atau sekunder, mendaftar pengguna atau objek biaya, dan mengidentifikasi ukuran output aktivitas atau penggerak aktivitas. Aktivitas primer atau primary activity adalah aktivitas yang digunakan oleh produk dan pelanggan. Aktivitas sekunder atau secondary activity adalah aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer lainnya atau sekunder. Pada akhirnya, aktivitas sekunder akan digunakan oleh aktivitas primer. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 1, kamus aktivitas. Tabel yang pertama ini ada nama aktivitas, yaitu mengawasi karyawan. Selanjutnya deskripsinya menjadwalkan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi kinerja. Jenis aktivitasnya sekunder. Objek biaya, aktivitas dalam departemen. Penggerak, jumlah waktu, tenaga kerja untuk setiap aktivitas. Dan nama aktivitas yang kedua itu memproses transaksi. Deskripsinya memisahkan, mencatat, dan memverifikasi. Jenis aktivitasnya primer. Objek biaya, kartu kredit, penggerak, jumlah transaksi. Nama aktivitas yang ketiga di sini ada menyiapkan laporan. Deskripsinya meminjam, mencetak, mengepak, dan mengirim. Jenis aktivitasnya di sini ada primer. Objek biaya, kartu kredit, penggerak, jumlah laporan. Yang keempat ada menjawab telepon, yaitu menjawab, melihat data, meninjau basis data, dan menelpon kembali. Jenis aktivitasnya di sini ada primer. Objek biaya, kartu kredit, penggerak, jumlah panggilan telepon. Dan yang terakhir ada menyediakan ATM, menggunakan rekening dan menggunakan uang tunai. Di sini jenis aktivitasnya primer dan objek biaya, kartu kredit, rekening, giro, dan tabungan. Penggerak, jumlah transaksi ATM. Next, pembebanan biaya pada aktivitas. Waktu yang dihabiskan pada setiap aktivitas merupakan dasar untuk pembebanan biaya tenaga kerja pada aktivitas. Jika waktunya 100%, maka tenaga kerja adalah sepenuhnya pada aktivitas dan metode pembebanan adalah penelusuran langsung. Jika sumber daya dibagi beberapa aktivitas, maka pembebanan dilakukan melalui penelusuran penggerak yang disebut penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya atau resource driver adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. Setelah penggerak sumber daya diidentifikasi, biaya sumber daya dapat dibebankan pada aktivitas. Selanjutnya di sini ada contoh memperlihatkan penggunaan tenaga kerja sebagai berikut. Tabel 2. Data penggunaan tenaga kerja. Di sini ada aktivitas, isinya mengawasi karyawan, memproses transaksi, menyiapkan laporan, menjawab pertanyaan. Presentasi waktu setiap aktivitas dibagi dua, ada pengawas dan staf administrasi. Di sini ada 100% untuk pengawas, staf administrasinya ada 40%, 30%, 30% itu untuk memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab pertanyaan. Di sini ada sebagai contoh, anggaplah gaji supervisor ada 50.000.
dan setiap staf administrasi dibayar 30.000 atau 150.000 untuk 5 orang staf. Berikut jumlah biaya tenaga kerja yang dibebankan pada setiap aktivitas. Yang A, mengawasi karyawan 50.000 karena di situ 100%, jadi dibayar sepenuhnya 50.000. Yang B, ada memproses transaksi 60.000. 60.000 itu hasil dari kita melihat tabel yang memproses transaksi itu kan 40%, jadi dijadikan desimal terlebih dahulu. Jadi 0,4 dikali 150.000 itu hasilnya 60.000. Yang C, menyiapkan laporan 45.000. Jadi 30% dijadikan desimal dikali 150.000. Yang terakhir ada menjawab pertanyaan 45.000, sama seperti yang C. 30% dijadikan desimal terlebih dahulu lalu dikalikan 150.000. Dan pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Melhefni. Di sini saya akan menjelaskan tentang data biaya aktivitas kartu kredit dengan asumsi semua sumber telah dibebankan. Baiklah, yang pertama ada biaya aktivitas tahap pertama, yaitu mengawasi karyawan, yaitu 75.000, memproses transaksi 100.000, membuat laporan 79.500, menjawab pertanyaan 69.900, menyediakan ATM 250.000. Selanjutnya saya akan membahas pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Pada tahap selanjutnya, biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Sebagai contoh, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder. Ukuran output adalah jumlah waktu karyawan yang kerja yang telah disiapkan. Dapat diketahui bahwa 3 aktivitas departemen aktivitas primer menggunakan tenaga kerja staf administrasi dalam proporsi 40%, 30%, dan 30%. Oleh sebab itu, biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada setiap aktivitas primer dengan menggunakan rasio ini, yang sekarang berfungsi sebagai penggerakan aktivitas. Berikut hasil perhitungannya. Di sini ada biaya aktivitas tahap lanjutan, yaitu memproses transaksi sebesar 130.000, menyiapkan laporan 102.000, menjawab telepon 92.400, menyediakan ATM 250.000. Di sini ada rincian 100.000 ditambah 0,4 dikali 75.000. 79.500 ditambah 0,3 dikali 75.000. 69.900 ditambah 0,3 dikali 75.000. Di sini ada penjelasan tentang penyelesaian tersebut. Ada 100.000 ditambah 0,4 dikali 75.000, hasil dari 75.000 dapat dari pegawai karyawan, terus dikali 0,4. 0,4 itu dari 40% yang didesimalkan, lalu ditambah dengan 100.000, hasilnya 130.000. Selanjutnya ada 75.000 ditambah 0,3 dikali 75.000 dapat dari laporan, terus dikali 0,3 hasil dari 30% yang didesimalkan dan ditambah dengan hasil 75.000, hasilnya 102.000. Dan begitupun hasil selanjutnya. Pembebanan biaya produk, yaitu untuk pembebanan biaya jumlah dari setiap aktivitas yang digunakan setiap produk juga perlu diketahui. Dalam memenuhi tujuan ini akan diasumsikan bahwa kapasitas praktis aktivitas sebanding dengan jumlah penggunaan aktivitas oleh semua produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isni binti Misangada dari kelompok 7, dan di sini saya akan membahas tentang pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas yang lain.
Baik, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan beberapa materi oleh teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan materi tersebut ke tahap akhir. Di sini ada tabel 5 data aktual. Di tabel tersebut ada beberapa kolom, yaitu kolom keterangan, kartu klasik, kartu emas, kartu platinum, dan jumlah. Untuk keterangan, jumlah kartu, transaksi yang diproses, jumlah laporan, jumlah panggilan masuk, dan jumlah transaksi. Jumlah kartu klasik itu ada 5.000, kartu emas 3.000, kartu platinum 2.000. Jumlahnya 10.000. Dan transaksi yang diproses kartu klasik 600.000, kartu emas 300.000, kartu platinum 100.000, jumlahnya 1 juta. Jumlah laporan kartu klasik 60.000, kartu emas 36.000, kartu platinum 24.000, hasilnya 120.000. Jumlah panggilan masuk untuk kartu klasik ada 10.000, kartu emas 12.000, kartu platinum 8.000, jumlahnya 30.000. Dan untuk jumlah transaksi, kartu klasik ada 15.000, kartu emas 3.000, kartu platinum 2.000, dan jumlahnya 20.000. Oke, untuk lanjutan, jumlah transaksi ATM untuk kartu adalah 10% dari jumlah transaksi semua sumber daya. Jadi, jumlah transaksi ATM adalah 200.000. 200.000 itu hasil dari 10 kali 20.000. 20.000 itu dari jumlah tadi ya. Dengan menggunakan data di atas, tarif aktivitas dapat dihitung. Memproses transaksi 130.000, 130.000, 102.000, dan 92.400 itu dapat dari tabel 4 yang udah teman saya bahas. Dan 1 juta, 120.000, dan 30.000 itu dari jumlah di tabel 5 tadi. Oke, memproses transaksi 130.000 dibagi dengan 1 juta, hasilnya 0,13 per transaksi. Menyiapkan laporan 102.000 dibagi 120.000, hasilnya 0,85 per laporan. Menjawab pertanyaan 92.400 dibagi 30.000 sama dengan 3,08 per panggilan masuk. Lalu menyediakan ATM 250.000. 250.000 itu dari tabel 3 yang udah teman saya bahas juga, dibagi 200. 200 itu dari yang atas ini ya, yang udah saya jelaskan itu. Lalu sama dengan 1,25 per transaksi. Dan di sini tabel 6, pembebanan biaya tahap akhir. Di sini ada tabel dengan kolom kartu klasik, kartu emas, kartu platinum. Di sini ada memproses data 0,13. 0,13 itu dapat dari perhitungan yang tadi yang barusan saya jelaskan dikali dengan 600. 600 itu yang berada di tabel 5 bagian kartu klasik. Jadi 0,13 dikali 600 itu hasilnya 78.000. Lalu ada 0,13 dikali 300. 300 itu juga dari tabel 5 yang bagian kartu emas. Hasilnya 39.000. Lalu ada 0,13 kali 100.000. 100.000 itu dari tabel 5 bagian kartu platinum, hasilnya 13.000. Lalu di bawahnya ada menyiapkan laporan 0,85 dikali 60.000. Dan 60.000 itu di bagian penyiapan laporan di tabel 5 yang bagian kartu klasik, hasilnya 51.000. Dan 0,85 dikali 36.000, hasilnya 30.600 itu di kartu emas, bagian kartu emas. Lalu di bawahnya ada 0,85 dikali 24.000. 24.000 itu dari tabel 5 di bagian kartu platinum, hasilnya 20.400. 0,85 ini dari perhitungan yang saya jelaskan itu ya. Dan di sini ada lanjutan, tabelnya sama seperti yang tadi saya bahas. Kolomnya juga ada kartu klasik, kartu emas, kartu platinum. Dan di sini ada menjawab pertanyaan. 3,08 itu dari yang saya bahas sebelumnya tadi, yang perhitungan tadi, terus dikali 10.000. 10.000 itu dari tabel 5 yang bagian kartu klasik, di bagian menjawab pertanyaan ya. Hasilnya 30.800. Dan 3,08 dikali 12.000. 12.000 itu dapat dari tabel 5 yang bagian menjawab pertanyaan kartu emas, hasilnya 36.960. Terus di bawahnya adalah
3,08 dikali 8.000. 8.000 itu dapat dari hasil perhitungan yang di tabel 5 tadi ya. Yang bagian kartu platinum hasilnya 24.640. Lalu ada menyediakan ATM 1,25 dikali 15.000. 15.000 itu dari bagian menyediakan ATM di kartu klasik. Hasilnya 18.750. Lalu di bawahnya 3.000 dikali 1,25 hasilnya 3.750. Lalu 2.000 dikali 1,25 hasilnya 2.500 di kartu platinum. Oke, jumlah biaya. Jumlah biaya ini keseluruhan dari kartu klasiknya. Pertama kartu klasik itu 178.550 dan untuk kartu emasnya 110.310. Untuk kartu platinumnya 60.540. Nah, unit ini diambil dari kartu klasiknya 5.000, kartu emas 3.000, kartu platinum 2.000. Dan biaya per unit. Biaya per unit ini hasil bagi dari jumlah biaya dibagi unit. Jadi contohnya 178.550 dibagi 5.000. Begitupun untuk kartu emas dan kartu platinum. Untuk biaya per unit kartu klasik itu 35,71, untuk kartu emas 36,77, untuk kartu platinum 30,27. Dan di sini ada perincian klasifikasi aktivitas. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum, yaitu tingkat unit, tingkat bits, tingkat produk, dan tingkat fasilitas. Pengklasifikasian ini akan memudahkan perhitungan biaya produk karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan tingkat yang berbeda akan merespon jenis penggerak biaya yang berbeda pula. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.